Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin belum kenal ya sama aku. Perkenalkan dulu, aku Saibatul Hamdi. Saat ini aku tengah berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Tasebuddin Jambi di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Nah teman-teman, sebelumnya juga tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS akhir semester kami pada mata kuliah Teknik Presentasi dan Olah Vokal TV. Dan juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Ana Fatun. Tiada kata yang pantas untuk kami ucapkan kecuali rasa terima kasih yang sangat dalam kepada Ibu yang telah menemani kami dalam berdiskusi pada semester ini, yang telah memberi kami banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang teknik presentasi dan olah vokal TV. Nah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang nanti akan kita bahas sama-sama di dalam video ini. Oke teman-teman, sebelum aku memulai pembahasannya, aku ingin bertanya dulu deh sama kalian. Yang pertama, seberapa sering sih dalam satu hari itu kita membuka media sosial? Ayo monggo dijawab. Tentu sangat sering sekali ya kan. Itulah faktanya teman-teman. Memang tidak bisa kita pungkiri di masa zaman sekarang ini semua orang itu hampir memiliki media sosial. Bahkan anak SD ada beberapa yang memang udah memiliki media sosial juga, seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah teman-teman semua, pembahasannya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa sih yang telah kita lakukan di media sosial tersebut? Apakah kita cuma bagian dari orang-orang yang scroll, bagian dari orang-orang yang penikmat konten atau sebagainya? Ataukah kita bagian dari orang-orang yang memang membuat sesuatu konten yang bermanfaat untuk orang lain? Itulah yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dakwah digital, yaitu menyampaikan pesan-pesan dakwah atau menyampaikan pesan-pesan Islami atau menyampaikan pesan-pesan kebaikan di era digital. Sebelumnya mungkin teman-teman mendengar kata dakwah itu mungkin kayak kepikiran kayak apa ya, kayak berceramah atau di depan mimbar gitu kan, di depan orang khalayak banyak, atau mungkin kitanya yang sebagai pendakwah juga alumni pesantren, orang yang hafal hadis, orang yang paham agama atau sebagainya. Nah teman-teman, cakupan dari dakwah tersebut tidak cukup hanya batas di situ saja ya. Kita sebagai orang biasa, sebagai orang yang kesehariannya pun aktif di media sosial, kita juga memiliki hak untuk berdakwah. Kita juga memiliki keharusan untuk berdakwah itu tersebut, untuk menyampaikan sesuatu kebaikan dan mencegah sesuatu kemungkaran. Tidak mesti kita menjadi orang yang sangat hebat terlebih dahulu baru kita mau berdakwah ya teman-teman. Dan semua orang memiliki kewajiban untuk berdakwah, untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain dan mencegah sesuatu keburukan. Media sosial ini memang sangat penting ya bagi kita di zaman sekarang. Dengan adanya media sosial ini, kita menjadi semakin mudah untuk mendapatkan informasi, untuk berkomunikasi atau sebagainya. Yang mana dulunya kita berkomunikasi itu harus tatap muka atau semacamnya. Sekarang kita tidak perlu seperti itu lagi, karena dengan kecanggihan media saat ini kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Namun teman-teman semua, dari meningkatnya media pada saat ini, tentunya kita juga harus memfilter diri kita terkait berita-berita yang ditampilkan di media. Bahwasanya tidak semua berita yang ada di media itu adalah benar. Ada beberapa yang hoax atau sebagainya teman-teman. Nah itulah kita sebagai pengguna media juga harus paham hal ini teman-teman semua. Namun teman-teman semua, pada kesempatan kali ini hal yang paling kita bahas adalah bagaimana sih cara kita ini, pengguna media sosial ini, tidak hanya menjadikan media sosial itu sebagai lembaga untuk kita berkomunikasi, untuk kita mencari pengetahuan, tapi tempat kita untuk mendapatkan pahala juga, dengan cara menyampaikan sesuatu kebaikan atau sesuatu hal yang orang lain butuhkan. Bahkan teman-teman semua, dengan menampilkan diri kita dengan tersenyum saja di media sosial itu sudah bagian dari kebaikan, dan itu sudah mendapat pahala teman-teman semua. Nah oke, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjadikan media sosial kita itu sebagai ladang untuk pahala?
Salah satunya adalah dengan kita membuat video, membuat kata-kata quotes misalnya dari kalimat-kalimat hadis, dari Al-Quran atau sebagainya. Tentunya teman-teman, cara kita menyampaikan pesan dakwah atau menyampaikan pesan kebaikan di dalam media ada banyak sekali caranya. Ada bisa melewat video, mungkin kita bisa mengambil sound atau suaranya Ustaz Abu Somad, nantinya kita masukin ke dalam video kan, terus kita jadikan video di feed kita, itu juga bisa. Kemudian mengambil quotes yang mana itu perkataan dari para sahabat, dari hadis Nabi, dari Al-Quran, yang mana memang di situ ada penyampaian pesan dakwah atau penyampaian pesan kebaikan, bisa kita jadi berbentuk tulisan atau sebagainya. Dan itu juga termasuk dalam penyampaian pesan dakwah di dalam media sosial, teman-teman. Bahkan nih teman-teman, termasuk juga seperti komunikasi visual, seperti suatu gambar, yang mana gambar ilustrasi atau sebagainya macamnya, yang mana di gambar tersebut ada pesan-pesan nilai-nilai dakwah yang tersampaikan di dalam gambar tersebut. Nah, itu juga termasuk bagian dari penyampaian pesan di era digital. Oke teman-teman, boleh deh teman-teman lihat juga akun Instagram aku, yang mana di sana aku juga ada beberapa konten tentang penyampaian pesan-pesan dakwah atau penyampaian pesan-pesan kebaikan. Boleh deh kalian coba lihat, nanti aku taruh ya di deskripsi linknya. Boleh teman-teman lihat. Baik teman-teman, tidak cukup sampai di situ saja. Dalam penyampaian pesan dakwah di era digital ini, tentu kita juga memiliki etika, memiliki adab yang harus kita patuhi terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pesan dakwah, supaya konten yang nantinya kita upload di media sosial kita itu memang mendapatkan suatu ganjaran pahala untuk kita teman-teman semua. Yang pertama, tentunya luruskan niat dulu ya teman-teman, yang mana memang niat ini sangat berpengaruh. Dia memang tidak berpengaruh pada prosesnya, mungkin pada proses upload atau mungkin penontonnya agak banyak, tapi niat ini berpengaruh pada hasilnya. Hasilnya itu seperti kayak dengan kita niatnya tidak bagus, nanti bukan pahala yang kita dapatkan gitu teman-teman. Nah, maka yang pertama adalah memang niat yang sangat penting untuk kita perhatikan sebelum kita memulai berdakwah atau menyampaikan sesuatu pesan kebaikan di media sosial, teman-teman. Kemudian untuk pesan yang kita sampaikan tersebut atau hadis atau apa itu, nah itu perlu diperhatikan juga teman-teman, dari mana asal yang kita mengambil tersebut. Misalkan itu dari Al-Quran, itu kan udah bagus ya, atau hadis, dari hadis siapa periwayatnya, atau siapa dari kitab apa gitu teman-teman. Memang harus detail mungkin ya, jangan sampai salah, karena nanti kalau misalkan ada suatu kesalahan yang kita sampaikan tersebut dan orang lain menjadikan itu sebagai contoh, dan itu juga menjadi pertanggungjawaban untuk kita teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman semua, etikanya di dalam berdakwah itu juga kita harus sangat-sangat memperhatikan apa yang nantinya kita sampaikan di dalam pesan dakwah tersebut. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak ketika kita tuh lagi ada sesuatu masalah atau apa gitu kan, terus kita membuka media sosial dan ada tuh beberapa kalimat yang memang terkadang bertepatan dengan permasalahan yang kita alamin. Nah, kebayangkan gimana senangnya kita ngejadiin suatu kalimat itu sebagai penyemangat kita gitu. Nah kepikiran kan kita, gimana sih kita menjadi orang yang menulis quotes tersebut itu. Nah, berarti kan itu sangat bermanfaat untuk orang lain teman-teman. Nah, itulah yang kita inginkan, ngejadiin media sosial ini tidak hanya sebagai media untuk kita berkomunikasi, untuk media hiburan atau sebagainya, namun menjadiin media ini juga sebagai ladang pahala untuk kita semua. Tentu anak-anak komunikasi yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi atau anak-anak dakwah mungkin ya paham ya tentang ini. Mungkin mereka tahu strateginya atau bagaimananya. Boleh deh kalian tanya-tanya juga sama mereka. Oke teman-teman, aku pribadi ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadikan media sosial tersebut tidak hanya sebagai media untuk kita berkomunikasi, untuk kita mendapatkan suatu ilmu, atau untuk kita sebagai hiburan atau sebagai macamnya, namun juga menjadikan media sosial tersebut juga tempat sebagai ladang pahala untuk kita semua. Bayangkan nih teman-teman, seandainya nih kita sudah tidak ada lagi atau kita sudah meninggal, namun ada banyak sekali postingan-postingan kita yang berkaitan dengan dakwah, pesan-pesan kebaikan, dan itu masih ditonton oleh banyak orang, itu masih dijadikan oleh orang lain sebagai penyemangat mereka untuk menjalani masalah-masalah mereka. Nah, itu juga akan menjadi pahala jariah untuk kita.
Boleh deh teman-teman kita sama-sama menjadikan media sosial kita tersebut sebagai media dakwah yang bisa menghasilkan pahala untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Demikian teman-temanku semua yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga bermanfaat ya. Dan termasuk nih video ini yang saya buat, ini juga menjadi sesuatu manfaat untuk para pendengar atau untuk kita semua, menjadi motivasi untuk kita semua supaya bisa lebih baik lagi, supaya bisa menjadikan media kita itu memang tempat kita mendapatkan pahala, atau menjadikan media kita tersebut tidak hanya sesuatu keburukan saja, tapi memang ada feedback baiknya juga. Oke teman-teman. Dan terakhir, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu telah memberikan kesempatan kami dalam menyampaikan sesuatu pesan-pesan dakwah atau menyampaikan sesuatu pesan komunikasi lewat video tugas yang telah diberikan. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you.